Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Siva Nadia Putri dari Prodi Teknik Lingkungan. Untuk tutorial kali ini, kita akan membahas tentang kesetimbangan asam basa. Sebelumnya, kita akan masuk ke materinya terlebih dahulu. Yang pertama, terkait teori asam basa. Seperti yang kita ketahui, teori asam basa itu ada 3, Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Untuk yang pertama, Arrhenius, menurutnya asam itu melepaskan H+, sedangkan basa itu melepaskan OH-. Seperti contohnya, HCl jika larut dalam air akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Sedangkan NaOH jika larut dalam air akan menjadi Na+ dan OH-. Seperti kita ketahui, HCl itu kan memang asam dan NaOH itu basa dan dibuktikan melalui teori ini. Kemudian yang kedua ada Bronsted-Lowry. Menurutnya asam itu mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa itu menerima donor proton atau H+. Seperti contoh, CH3COH jika dilarutkan dengan air akan menjadi CH3COmin dan H3O+. Pada contoh tersebut, CH3COH mendonorkan proton ke H2O sehingga kehilangan satu proton membentuk ion CH3COmin, sedangkan air menerima satu proton membentuk H3O+. Oleh karena CH3COH mendonorkan proton, maka spesies ini merupakan spesies asam dan akan membentuk pasangan asam basa konjugasi dengan CH3COO-. Sedangkan air merupakan basa dan membentuk pasangan asam basa konjugasi dengan H3O+. Jadi CH3COH itu asam, di sini air akan menjadi sebagai basa. Ini merupakan, karena ini basa, berarti lawannya merupakan asam konjugasi. Sedangkan yang ini karena CH3COH hanya asam, berarti CH3COO-nya itu basa konjugasi. Untuk teori yang terakhir yaitu mengenai Lewis. Menurutnya, asam itu spesies yang menerima Pb atau pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu spesies yang mendonorkan Pb. Contohnya, Cu2+ ditambah 4H2O akan menghasilkan CuH2O 4 kali 2+. Atom O pada air memiliki 4 elektron valensi yang belum berikatan 2 Pb dan 1 Pb disumbangkan kepada Cu2+ untuk dipakai bersama membentuk suatu ikatan koordinasi. Oleh karena hal tersebut, H2O berperan sebagai basa Lewis dengan Cu2+ merupakan asam Lewis. Karena dia mendonorkan Pb di sini sebanyak 2 dan dia menerima sebanyak 2. Sehingga H2O itu merupakan basa dan CO2+ di sini sebagai asam. Selanjutnya, materi terkait kekuatan asam basa. Yang pertama, asam kuat merupakan asam yang dapat terionisasi sempurna di dalam air. Golongan asam kuat itu antara lain asam dari golongan 7 kecuali Hf, seperti HCl, HBr, dan Hi. Kemudian ada asam oksi dari golongan 7 seperti HClO4 dan HBr4, lalu ada H2SO4 dan HNO3. Kemudian basa kuat merupakan basa yang dapat terionisasi sempurna di dalam air. Golongan basa kuat antara lain basa dari golongan 1 seperti NaOH dan KOH, basa golongan 2 kecuali MgOH2 dan BeOH2. Yang ketiga, asam lemah adalah asam yang tidak terionisasi sempurna di dalam air. Asam lemah akan memiliki derajat ionisasi sebesar kurang dari 0 dan lebih dari 1. Kebalik, lebih dari 0 kurang dari 1. Contohnya itu ada CH3COH, HF, HNO2.
Untuk basa lemah, pengertiannya juga sama, yaitu basa yang tidak terionisasi sempurna di dalam air. Contohnya itu AgOH. Kemudian tetapan kesetimbangan basa. Konstanta asam atau basa merupakan nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi penguraian asam atau basa tersebut. Contohnya, Ha jika terurai akan menjadi H+ dan amin. Sehingga persamaan untuk Ka atau tetapan konstanta asamnya seperti kesetimbangan pada umumnya, jadi produk per reaktan. H+ amin, konsentrasi H+ dan konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Ini untuk asam, dan untuk basa BOH jika bisa jadi B+ OH min. Berarti ketetapan basanya atau Kb sama B+ konsentrasi OH min dibagi konsentrasi BOH. Nah, selain ini ada tetapan lagi yaitu KW. KW itu adalah tetapan di mana air dapat mengalami autonisasi. H2O akan menjadi H+ ditambah OH min. Autonisasi itu berarti dia H2O bisa menjadi asam dan juga bisa menjadi basa. Nah, dia tetapan kesetimbangan itu disebut KW. Karena air menghasilkan baik H+ maupun OH min, sehingga dapat simpulkan bahwa KW itu sama dengan Ka dikali Kb. Atau bisa juga Ka sama dengan KW dibagi Kb. Dan KW sendiri itu punya tetapan yaitu 10 pangkat minus 14. Kemudian lanjut ke derajat keasaman. Untuk menentukan nilai pH dapat digunakan persamaan sebagai berikut. pH itu sama dengan minus log konsentrasi H+, sedangkan kalau pOH itu sama dengan minus log konsentrasi OH min. Sehingga jika ingin mencari pH itu sama dengan 14 dikurang pOH. Kemudian mengenai larutan asam basa. Yang pertama, untuk menentukan konsentrasi H+ atau H min, pada senyawa asam basa digunakan persamaan sebagai berikut. Untuk asam dan basa kuat, rumusnya itu untuk mencari konsentrasi H+ itu A dikali MA. Sedangkan untuk mencari konsentrasi OH min itu B dikali MB. M-nya ini merupakan konsentrasi asam atau konsentrasi basa. Sedangkan A sama B-nya ini merupakan valensi dari spesies tersebut. Nah, untuk yang B, untuk mencari H+ dan OH min dari asam atau basa lemah. Untuk H+ sendiri itu akar Ka dikali Ma. Ka-nya ini tetapan asam dan Ma-nya konsentrasi asam. Sedangkan kalau OH min, Kb-nya ini konsentrasi basa dan Mb-nya ini merupakan kebalik, Kb-nya ini merupakan tetapan basa dan Mb-nya ini merupakan konsentrasi basa. Untuk yang kedua, ketika senyawa asam dan basa direaksikan dan menyisakan spesies yang bersifat kuat, asam kuat atau basa kuat yang berlebih, maka digunakan persamaan asam atau basa kuat seperti di atas, seperti poin 1, dengan Ma merupakan molaritas asam sisa dan Mb merupakan molaritas basa sisa. Nah, untuk yang berikutnya mengenai hidrolisis garam. Yang pertama, spesies yang mengalami hidrolisis adalah spesies yang bersifat lemah. A
Hidrolisis itu ada hidrolisis sempurna, sebagian, dan tidak terhidrolisis. Untuk yang A, hidrolisis sempurna, yaitu terjadi pada garam yang terdiri dari asam basa lemah. Contohnya, NH4CN. Di dalam air, garam ini akan terionisasi sebagai berikut. NH4CN akan terionisasi menjadi NH4+ ditambah CN-. Baik ion NH+ maupun CN- merupakan spesies ion lemah, sehingga akan terhidrolisis menjadi, jadi jika NH4+ dihidrolisis, akan menjadi NH3 dan H3O+. Begitu juga jika CN- dihidrolisis akan menghasilkan HCN dan OH-. Selanjutnya, untuk yang B, hidrolisis parsial atau sebagian terjadi ketika garam terbentuk dari spesies yang salah satunya lemah dan yang lainnya kuat, misalkan NH4Cl. NH4Cl jika terionisasi akan menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. Spesies NH4+ merupakan basa lemah yang akan terionisasi seperti pada poin pertama, namun Cl- merupakan spesies dari asam kuat sehingga tidak terionisasi. Jadi kalau ini NH+-nya sama kayak seperti atas, jika dia dihidrolisis akan menghasilkan NH3 tambah H3O+. Sedangkan kalau Cl- tidak bisa terionisasi. Karena pada reaksi tersebut hanya terbentuk H3O+ dari hidrolisis NH4+ ini dan tidak terbentuk OH-, maka garam akan bersifat asam. Selanjutnya, untuk yang C, tidak terhidrolisis ketika dibentuk oleh spesies asam dan basa kuat. NaCl itu kan terbentuk dari Na+ dan Cl-. Kedua ion ini tidak akan mengalami hidrolisis. Lalu yang nomor 2, rumus hidrolisis digunakan ketika seluruh asam basa habis bereaksi. Ini sering keluar di soal, jadi kalau misalnya ketemu seluruh asam basa habis bereaksi, berarti itu menggunakan rumus hidrolisis. Atau ada larutan garam. Perhitungannya sebagai berikut. Untuk yang A, garam bersifat asam ketika terdiri dari spesies asam kuat dan basa lemah, atau asam dan basa lemah dengan nilai pKa-nya itu kurang dari pKb. Untuk rumusnya sendiri, konsentrasi H+ sama dengan akar tetapan air Kw per Kb dikali konsentrasi garamnya dikali valensi lemah. Sedangkan yang B, garam akan bersifat basa ketika terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, atau asam dan basa lemah dengan nilai pKa-nya itu lebih besar dibanding pKb. Untuk mencari rumusnya, OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi lemah. Nah, untuk yang C, garam dikatakan netral ketika garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dan basa kuat dengan nilai pH-nya itu adalah 7. Untuk selanjutnya mengenai buffer. Yang pertama, merupakan larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika dilakukan penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran. Yang kedua, terdiri dari asam atau basa lemah dengan spesies garam dari asam atau basa tersebut. Yang ketiga, larutan buffer dapat terbentuk dari yang A, reaksi asam lemah dan basa lemah
sisa asam lemah. Ini dikatakan buffer asam. Rumusnya itu bisa menggunakan H plus sama dengan Ka kali mol asam sisa dibagi mol dari garamnya dikali valensi lemah. Contohnya adalah reaksi sebagai berikut. Reaksi asam lemah ketika 10 ml CH3, ini CH3, CH3COH 1 mol dengan Ka-nya sendiri 10 kali pangkat minus 5 direaksikan dengan 10 ml NaOH 0,5 mol. Maka akan bersisa CH3COH sesuai dengan reaksi sebagai berikut. Jadi CH3COH jika direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Mula-mula reaksi dan sisa. Mula-mula CH3COH-nya ini kita kali menjadi mol, jadi 10 milimol. Dan NaOH-nya 10 dikali 0,5, jadi 5 milimol. Yang menjadi reaksi pembatasnya itu NaOH. Jadi ini 5 milimol, ini 5 milimol. Sehingga sisanya menjadi 5 milimol untuk CH3COH, NaOH habis, CH3CONA-nya 5 milimol, dan H2O-nya 5 milimol. NaOH kan berperan sebagai reaksi pembatas, sehingga CH3COH akan bersisa. Larutan tersebut akan membentuk kesetimbangan sebagai berikut. CH3COH akan membentuk reaksi kesetimbangan menjadi CH3CO- ditambah H+. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula reaksi CH3COH-nya kan 5. Dari yang di atas itu, CH3CO- juga 5. Nah, reaksinya kita belum tahu, jadi kita tulis saja X dan X. Ini 5 dapat dari mana? Kita dari sini ya, CH3COONa, jika kita pecah itu jadi CH3CO- ditambah Na+. Jadi jika dia 5, berarti CH3CO- juga 5 milimol. Nah, ini akan menjadi 5 kurang X milimol, 5 ditambah X milimol, dan ini X. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai H plusnya sendiri adalah H plus sama dengan, seperti pakai rumus yang tadi, Ka dikali mol asam sisa dibagi mol garam dikali valensi lemah. Jadi, Ka-nya tadi kita dapat 10 pangkat minus 5 dikali mol sisanya itu berarti yang ini 5 dikurang X milimol per garamnya 5 plus X milimol. Sehingga didapat H plusnya sendiri itu adalah 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya itu sama dengan minus log 10 pangkat minus 5, yaitu sama dengan 5. Ini ada catatan di sini. Nilai X itu kurang dari 0,5. Sehingga dapat diabaikan.
Oke, untuk selanjutnya, reaksi asam kuat dan basa lemah, sisa basa lemah. Ini disebut buffer basa. Rumusnya sama, OH min sama dengan Kb dikali mol basa sisa dibagi mol garam dikali V lemah. Untuk yang C, asam atau basa lemah dengan spesi garamnya. Persamaan yang digunakan sama dengan persamaan pada poin A dan B, hanya saja molnya bukan mol sisa, namun mol asam atau basa yang dilarutkan bersama garamnya. Kemudian yang keempat, cara kerja buffer. Yang pertama, untuk mempertahankan nilai pH buffer, buffer akan bereaksi dengan asam atau basa yang ditambahkan. Seperti contoh, 10 ml HCl 0,1 mol ditambahkan pada sistem buffer CH3COH atau CH3CO- seperti pada poin 3A. Spesi CH3COH merupakan asam dan CH3CO- merupakan garam atau basa konjugatnya. Langsung aja HCl ditambah CH3COO- menjadi CH3COOH ditambah CH-. Mula-mula reaksi sisa kita kali jadi 1 milimol CH3COO- dari yang 3.1 itu mula-mula dia 5 milimol. CH3COO-nya juga 5 milimol. Pembatasnya itu HCl 1 milimol, 1 milimol, 1 milimol, 1 kurang, habis ini jadi 4, ini jadi 6. Nah, kemudian spesinya ini atau CH3COOH-nya akan mengalami kesetimbangan menjadi CH3COO- ditambah H+. Mula-mula reaksi sisa lagi. Mula-mula CH3COO-nya tadi kan 6 ya. Lalu CH3COO-nya 4. Dan H+-nya nggak diketahui. Reaksinya kita nggak tahu, jadi kita tulis aja X, X, dan X. Sehingga ini menjadi 6 kurang X milimol, 4 tambah X milimol, dan ini jadi X milimol. Sehingga kita bisa mengetahui H+-nya itu adalah Ka-nya 10 pangkat minus 5 dikali 6 yang sisa, asam yang sisa dibagi garamnya. Sama seperti tadi, X-nya ini kurang dari 0,5 hingga bisa diabaikan. Jadi ini akan menjadi 1,5 dikali 10 pangkat minus 5. Sehingga pH-nya ini minus log dari 1,5 dikali 10 pangkat minus 5, yaitu 4,82 dari hasilnya. Maka pH-nya tetap terjaga. Kemudian yang B, saat ditambahkan basa, maka spesi asam pada buffer akan bereaksi. Seperti contoh, 10 ml NaOH ditambahkan pada sistem buffer di poin 3.2, maka reaksinya akan sebagai berikut. NaOH ditambah CH3COOH akan menghasilkan CH3COONA ditambah 2O. Mula-mula reaksi dan sisa. Mula-mula NaOH-nya 1 milimol. CH3COOH-nya tadi terdapat di soal 5 milimol. CH3CONA-nya di soal juga 5 milimol. Pembatasnya adalah NaOH
ini menjadi habis, ini menjadi 4 milimol, ini menjadi 6. Nah, spesies tersebut akan mengalami kesetimbangan, yaitu CH3COOH akan mengalami kesetimbangan menjadi CH3COO- ditambah H+. Mula-mula reaksi dan sisa. Mula-mula CH3CO hanya 4, CH3CO- ada 6. Dari sini ya, CH3CO- ditambah Na+. Ini mula-mula reaksinya kita nggak tahu, jadi X dan X. Ini 4 kurang X, 6 tambah X, dan X. Lalu kita langsung bisa masukin ke rumusnya H+ sama dengan Ka-nya 10 pangkat minus 5. Yang sisa itu adalah 4 min X. Dan garamnya adalah 6 plus X. Seperti kita ketahui tadi, X-nya ini diabaikan sehingga menghasilkan 6,7 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga pH-nya adalah minus log dari 6,7 dikali 10 pangkat minus 5 atau sama dengan nilai pH untuk reaksi di atas adalah 5,17 yang mana nggak jauh beda sama pH awal sehingga pH-nya tetap terjaga nilainya. Oke, kita langsung masuk ke soal aja. Yang nomor 1, hitung pH larutan 0,0025 mol HNO2 dengan Ka-nya 7,2 dikali 10 pangkat minus 4. Ini kita pakai rumus yang awal tadi, yang karena ini asam lemah, jadi langsung pakai H+, kemudian akar Ka dikali Ma. Kita tahu Ka-nya 7,2 dikali 10 pangkat minus 4 dikali Ma-nya itu 0,0025 sehingga bisa didapat 0,00134164. Nah, untuk ini baru H+-nya. Nah, untuk cari pH-nya berarti ini minus log 0,00134164 atau sama dengan 2,87. Ya, kalau misalnya ada kesalahan hitung, boleh langsung koreksi aja di komen. Oke. Yang nomor 2, hitung Ka larutan 0,1 mol asam format jika pH-nya 2,39. Sebenarnya ini sama, pakai rumus yang tadi, cuman dia udah diketahui pH-nya. Yang dicari Ka. Berarti kita cari H+-nya dulu. pH-nya itu 2,39. Sedangkan pH sendiri itu minus log H+. Maka H+-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 2,39. Sehingga H+-nya langsung kita masukin rumus Ka dikali Ma. H+-nya 10 pangkat minus 2,39 sama dengan akar Ka dikali Ma-nya 0,1. Sehingga ini 10 minus 1,195 sama dengan Ka dikali 0,1. Maka Ka-nya itu sama dengan 0,638.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Di sini aja kalian. 3. Hitung pH larutan yang mengandung 0,2 mol NH3 dan 0,1 mol NH4Cl jika Kb NH3-nya 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Oh, enggak mau sih. NH3 ditambah NH4Cl akan menghasilkan suatu garam. Kemudian, mula-mula reaksi dan sisa. Mula-mula NH3-nya itu adalah 0,2, NH4Cl-nya 0,1, yang menjadi reaksi pembatas adalah NH4Cl. Sehingga ini menjadi sisa NH3-nya dan garamnya sisa. Nah, seperti yang ada di teori materi atas, jika bersisa NH3 atau basanya, berarti ini akan menggunakan rumus dari buffer yang OH- sama dengan Kb dikali mol dari basa lemah dibagi dengan mol garam dikali valensi. Kb-nya itu tadi 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikali mol basa lemahnya itu 0,1, mol sisanya dibagi 0,1 kali valensinya 1. Sehingga ini menjadi 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian, karena ini OH-, jadi yang diketahui adalah pH-nya itu adalah minus log dari 1,8 kali 10 pangkat minus 5 atau sekitar 4,7. Maka pH-nya ini bisa didapat dari 14 dikurang pOH atau 14 dikurang 4,7 atau sekitar 9,3. Oke, selanjutnya ini nomor 4. Nomor 4, NH4Cl NH4Cl ditambah NH3 akan menghasilkan eh, suatu garam ditambah dengan H2O. Kemudian, mula-mula reaksi sisa, mula-mula NH4Cl-nya ini 0,1, lalu NH3-nya 0,2. Berarti jadi pembagi reaksi pembatasnya itu adalah NH4Cl ya. Ininya habis, ini 0,1 dan 0,1. Karena ini merupakan hidrolisis,
maka ini akan pakai rumus yang bentar, ini belum setara. Ini aja. Habis satu, maka akan menjadi drone-based. Karena sama-sama habis, berarti langsung masuk ke rumus saja. H plus itu sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi dari garamnya dikali valensi. Sama dengan akar KW-nya 10⁻⁻14, KB-nya itu 1,8 dikali 10⁻⁻5, garamnya 0,1 dan valensinya 1. Ini akan didapat H plusnya itu sebesar 7,45. Ya, sehingga pH-nya didapat minus log dari 7,45 itu sama dengan minus 0,8. Sebenarnya ini pH itu kan nggak bisa minus ya, jadi sebenarnya ini ada yang salah dari soalnya. Oke. Atau mungkin dari kalian ada yang bisa ngerjain ini dan menemukan hasil berbeda sama aku, boleh langsung ngomong aja di komen ya. Oke, sekian tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.